Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyiku, Mari semua jemaat sama-sama katakan. Kuduslah Tuhan. Janjiku kuduslah Tuhan, Maha Kuasa. Sama-sama nyanyikan. Sokorolo takaya sakara. Sokona mahara lana haya sikiara lata kaya sokona mahaya sikiara lana haya sokona mahara lana haya sakara. Tuhan, kami percaya Tuhan, seperti ada tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 17, bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas seluruh manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bertubuh, dan turunan-turunannya akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi demi mimpi. Kami percaya Tuhan, akan kembali tercurah Tuhan, pencurahan roh atas seluruh manusia. Mari sekali lagi baca di hadapan Tuhan.
minyak mur dan pengurapan minyak narwastu. Memasuki tahun depan, kita butuh kekuatan luar biasa, dan pengurapan minyak mur adalah pengurapan persiapan buat battle. Salah satu arti dari mur adalah prepare for battle and service. Dan minyak mur itu sebelum tentara Israel perang, mereka akan mengurapi dengan minyak mur. Itu tanda bahwa mereka akan bersama-sama menghadapi peperangan. Dan mereka yakin peperangan itu akan dimenangkan karena mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, pengurapan minyak narwastu adalah minyak yang akan menuntun kita ke kakinya, dan langkah-langkah kemenangan dalam hidup ini akan dimulai pada waktu kita mengerti artinya mencium kaki Tuhan. Tuhan itu sudah memperlengkapi manusia dengan hal yang paling basic, yaitu yang bernama insting. Ada dua perempuan yang mengurapi Yesus. Yang satu itu sering duduk di kaki Yesus dan belajar firman banyak. Belajar revelation demi revelation dari mulut Yesus sendiri. Dan pada waktu Yesus harus menghadapi kemuliaannya di puncak kayu salib, dia menghampiri Yesus dan mengurapinya dengan minyak mur. Dan yang kedua, ada perempuan yang gak pernah belajar apa-apa dari kaki Yesus langsung. Hanya dia pernah mengalami pengampunan yang hebat. Dan itu menuntun dia untuk ada di kaki Yesus dan mencium kaki Yesus. Dan dia mengurapinya dengan minyak narwastu. Satu hari pada waktu Yesus disalib, dinaikkan anggur bercampur mur untuk diminum oleh Kristus. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan itu adalah painkiller. Tapi Yesus menolak meminumnya. Kenapa Yesus menolak meminumnya? Ternyata di Kidung Agung dijelaskan seperti ini. Bau mur adalah bau kehadiran Tuhan. Bau harum dari His suffering love for us. Jadi cinta yang kita terima hari-hari ini, yang kadang-kadang value-nya sudah kita reduce menjadi begitu murah, itu berasal dari His suffering love for us, ya. Jadi pengurapan ini bukan cuma untuk mempelai dan tentara. Menurut saya memasuki tahun depan kita akan menghadapi begitu banyak peperangan. Dan kalau kita tidak menjadikan musuh Tuhan adalah musuh kita tahun depan, kita tidak jelas berdiri di satu garis di mana engkau benar-benar berdiri, no neutral ground tahun depan. Jadikan musuh Tuhan musuhmu. Pastikan kemiskinan, segala yang tertulis di Alkitab yang menjadi musuh Tuhan, jadikan itu musuhmu. Sudah cukup hidup mendua hati, sudah cukup. Dan pengurapan ini akan membawa kita masuk dalam persiapan untuk battle and service tahun depan. Dikatakan juga minyak mur itu membawa kecepatan pendudukan secara militer dengan sangat cepat. Rule the world. Jadi pengurapan pagi hari ini saya nanti akan dipimpin oleh Ci Iren dan beberapa pembis untuk doa berkatnya. Pengurapan minyak mur dan narwastu adalah pengurapan yang akan prepare us for all battle and service. Dan pengurapan minyak narwastu adalah secara insting manusia akan membawa kita untuk apa yang kita urapi di kepala, untuk membawa kepala ini ke kaki Yesus. Pada waktu kita mengerti membawa kepala ini di kaki Yesus, maka langkah-langkah, tiap langkah memasuki 2023 adalah langkah kemenangan. Silakan Ci Iren dan pembis. Shalom. Saudara, ternyata perang itu bukan seperti yang kita tahu ya tadi saudara ya. Saya merasakan pada saat tadi perang, sukacita itu begitu melimpah saudara. Dan saya percaya tahun depan salah satu perang kita ada dengan sukacita saudara. Amin. Amin saudara.
Saudara siapkan minyak ini saudara. Saudara siapkan minyak ini, saya percaya minyak ini bicara tentang minyak, air dan api saudara. Saya percaya tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya kita akan terus berlari bersama dengan Tuhan. Bahkan terbang bersama dengan Tuhan saudara. Saya percaya banget saudara, semua yang Tuhan sediakan akan kita terima saudara. Tetapi satu hal saya mau bilang buat saudara. Saudara harus punya pengertian lebih lagi saudara. Untuk menerima minyak, air dan api ini. Dan saya persilakan anak saya mana Aldi, tolong jelaskan. Shalom Bapak Ibu. Bunda itu loh. Oke, PPT-nya boleh di-sharekan PPT-nya. ya. Hari ini kita mau sama-sama angkat pengurapan air dan api. Ini bicara tentang lawatan. Buat saya waktu saya rami tentang minyak ini, buat saya ada satu firman yang buat saya benar-benar sangat kuat. Hari itu di Matius 13 ayat 54, Tuhan berkata, setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Dalam terjemahan lain berkata, mujizat itu bukan cuma mujizat, tapi miraculous power. Amin. Halo? Miraculous power. Amin. Dan buat saya, waktu kita terima urapan ini, saya percaya biar ada miraculous power. Ini adalah sebuah kuasa, ini sebuah mujizat yang akan mengubah setiap ratapan menjadi tarian. Setiap resesi menjadi resepsi. Amin. Kita percaya kita sudah melalui tahun-tahun pandemik yang luar biasa. Buat saya ada satu urapan yang sebetulnya membuat kita orang-orang di luar itu bertanya-tanya. Dari manakah urapan itu hadir? Dari manakah urapan itu datang? Kenapa? Karena mereka bertanya-tanya. Buat saya kita lewatin sebagai Mahanaim, kita benar-benar di tengah pandemik kita bagi-bagi makanan yang sangat mahal. Di saat semua orang sangat kesusahan tapi kita bagi-bagi seafood yang harganya jutaan rupiah. Kenapa? Karena kita percaya ada roh Tuhan yang benar-benar kuat menerpa setiap kita dan itu membuat setiap kita bisa melewati dengan sangat kuat. Dan buat saya ada beberapa hal tentang miraculous power. Ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah membangkitkan orang mati. Ada juga translocation, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mengubah sampah menjadi emas, mengubah air menjadi anggur, mengubah kematian dan menjadi kehidupan, menghentikan bencana, segala sesuatu yang membuat orang bertanya-tanya. Dan waktu mereka bertanya-tanya, mereka berkata ini pengurapan ini karena ini adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari orang mati. Tapi saya ada satu ayat kemudian yang lanjut. Kisah para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, dengan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Dan dalam terjemahan berkaitannya, God anointed him with the Holy Spirit and with the power. Dan saya percaya ini bukan cuma power, tapi miraculous power. Dan saya percaya setiap kita hari ini akan terima. Dan saya ada sempat lihat tentang revival dan saya jujur sangat next. Dan saya percaya tahun depan ini adalah waktunya bagian Indonesia. Tahun depan kita akan lihat hal yang sama. Tahun depan kita akan lihat hal yang sama. Next. Dan kita lihat bagaimana benar-benar buat saya kemarin kita ada SHRK dan segala, saya sedang lihat kesaksian demi kesaksian. Ada 2 kesaksian yang benar-benar menutup tahun ini saya dapat dari pasukan. Mereka yang sebetulnya notabene keluarganya adalah mayoritas dari seberang. Tapi waktu mereka datang dan mereka minta diadakan acara Natal. Dan yang ajaib lagi adalah waktu mereka tutup, mereka mau pulang. Setiap mereka itu datang satu persatu. Mereka yang dari agama Islam satu persatu. Diminta untuk didoakan satu persatu. Diminta diberkahi satu persatu. Ini dari pasukan, bukan dari orang-orang yang besar. Dan buat saya waktu saya dengar hal itu, ini sebuah tanda lagi. Bahwa tahun depan adalah tahun di mana tuayan yang lawatan yang sangat besar-besar. Bayangin ya Bapak Ibu, buat saya jangan anggap
pengurapan ini adalah hal yang biasa. Karena buat saya minimal ada 3 pengurapan yang akan kita terima hari ini. Dan buat saya itu yang menentukan adalah setiap respon Bapak Ibu. Dan buat saya respon itu menentukan. Bayangin kita di tahun depan itu sudah diramalkan ada resesi, ada kegelapan, ada bla 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 bla. Ibu Panglima sudah kasih kita market. Kita mau punya gedung baru. Dengan sebuah pesawat tempur di atasnya. Why? Karena kita Mahanaim. Dan kita percaya DNA kita adalah DNA lawatan. Dan kita percaya, saya mau ajak Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih karena hari ini dari awal sampai saat nanti terakhir Engkau berkata apapun Tuhan. Engkau dengar setiap cerit, setiap doa, setiap yang kami angkat. Karena Engkau terus berkata dari awal apa yang Kau mau. What do you want? Aku akan memberikan kepadamu. Terima kasih karena Kau begitu menyertai kami dalam segala kelemahan. Engkau begitu memegang kasih setiamu. Ketika kami tidak setia, Kau tetap setia. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih. Mari bicara Roh Kudus. Tembusi dan arami. Buat sampai kami Tuhan diciptakan dan mengalami setiap firman. Buat kami mengerti. Biarkan selubung setiap kebodohan, kebebalan, Samael, suara Belial habis dan tidak pernah lagi bisa bicara dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Saudara, ini pesan Tuhan untuk selama saudara ada di dalam liburan. Mari sekali lagi apa yang tadi kita buat dalam sidang ilahi, saudara kita teruskan. Kita teruskan dalam sidang ilahi, yaitu setiap saudara berurusan dengan Tuhan. Karena lebih penting saudara, satu kali saudara bersentuhan dengan Tuhan, daripada 1000 kali saudara sedang berkegiatan. Dengarkan saya, lebih baik 1 kali saudara bersentuhan dengan Tuhan, daripada saudara 1000 kali cuma sekedar kegiatan. Jangan biarkan setiap kebaktian, jangan biarkan saudara setiap sidang ilahi adalah sebuah kegiatan. Tapi biarkan itu sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, tiba-tiba Tuhan bicara ini dan buat saya cukup kaget. Tuhan bilang begini, inilah perenungan akhir tahun. Seberapa saudara ya, yang pertama kita bisa menerima penolakan. Saudara, ujian penolakan harus saudara diterima. Saudara, dari awal saudara percaya kepada Tuhan sampai ujian raja-raja. Dengarkan baik-baik. Ujian penolakan adalah saudara ujian yang harus dialami dari awal saudara bertobat sampai saudara level raja-raja. Dan seberapa saudara bisa menang dari ujian penolakan, saudara itulah yang membuat saudara tertancap sangat dalam kasih karunia. Saudara, ayatnya bahkan berkata, tetapi ia Yesus harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Saudara bayangin, Yesus saja harus menderita. Ini ujian raja-raja. Saudara, jadi kalau saudara itu bersaksi terus ditolak terus gini, makanya saya nggak mau bersaksi lagi. Nah, sudah gagal saudara. Saudara tadi ya, saudara mungkin mau nolong orang.
Terus begitu saudara nolong, orangnya malah bilang gini, saya gak butuh ya. Kamu munafik, kamu juga lebih jelek dari saya. Terus kita berhenti. Saudara kok gak lulus dari ujian penolakan. Makanya tadi dibilang sendok itu saya sampai bilang ini tepat banget. Karena saya baru terima pewahyuan ini malam. Dan Tuhan bilang ujian penolakan. Saudara, hari itu ada perempuan Serefenosia. Yang nolak Yesus sendiri loh. Yang nolak Yesus sendiri. Yesus bilang begini, gak layak ya ambil roti buang ke anjing. Coba hari ini kalau ada orang doa minta didoain, saya bilang gini, gak layak gua doain lu. Berapa yang akan pulang dan kemudian bilang ibuin sesat, ibuin jahat, ibuin ya sepanjangnya lah. Tetapi saudara, ujian penolakan membuat perempuan ini berkata, Tuhan gua memang anjing. Tapi anjing akan menerima remah-remahnya. Dan Tuhan bilang, besar imanmu. Tidak kulihat yang seperti ini di antara orang Israel. Saudara, ujian penolakan. Pada waktu engkau mempersembahkan sesuatu dan pemimpinmu bilang jelek, ganti. Saudara, bisakah engkau berkata, oke, berarti saya salah belum menangkap yang engkau mau. Dan kau belajar dari awal. Kalau hari itu Kain menerima ujian penolakan, dia mungkin sudah menjadi bangsa yang sangat dahsyat dan besar. Kalau hari itu Kain bilang, Tuhan ajari aku tentang korban. Ajari aku tentang mezbah. Sampai Tuhan tuh datang sendiri loh sama Kain. Kain, iblis sudah menunggu. Harusnya Kain bilang, ya Tuhan, aku mau lari kepadamu. Tapi Kain justru berkata, apa urusanmu? Saudara, ujian penolakan dialami oleh Esau. Saudara, Esau menganggap enteng yang namanya berkat kesulungan. Dia ditolak walaupun dengan mencucurkan air mata. Tapi Esau itu lulus loh ujian penolakan. Saudara baca, dia nangis sama papahnya. Dia bilang, ini berkat apapun Pak, aku memang salah. Aku memang tidak menghargai. Aku memang ceroboh. Aku memang mencintai bubur dan kacang merah. Tapi dia berkata, berkati aku Pak. Bahkan berkat yang paling jelek. Berkati. Karena itu kalau saudara lihat, Esau tidak pernah menderita. Esau sangat kaya. Esau sangat diberkati. Sayangnya anak cucunya tidak pernah mengerti, melewati berkat ujian penolakan. Saudara, sangat banyak orang-orang yang melewati ujian penolakan. Siapa? Daud. Bahkan pemimpinnya mengambil tombak. Di sini belum ada kan? Yang saya ambil tombak, saya benar-benar kejar saudara mau bunuh. Tapi saudara, di tengah seorang pemimpin yang ngambil tombak mau bunuh. Saudara, dia teriak apa saudara? Ayahku, Tuanku, anggap aja aku anjing buduk. Tapi aku tetap menyintaimu. Saya berharap siapapun kita, tahun depan melewati ujian penolakan. Baik sama anak buah pemimpin, orang yang kita cintai sekalipun. Mari menang.
Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu selalu diberikan kepada orang yang melewati ujian penolakan. Saudara enggak bisa ya melewati ujian penolakan dan reaksimu sakit, marah, itu enggak lulus. Reaksimu mutung, ya udah. Kan katanya gue nggak berarti kan? Kan katanya gue mau dihukum kan? Ya udah sekalian keluar. Saudara kok nggak lulus. Tapi reaksi ujian penolakan adalah ketika engkau tetap mencintai. Ketika engkau tetap, saudara, memberi yang terbaik. Ketika engkau harus mengulang 10 kali. Karena persembahanmu dibuang sama pemimpinmu. Engkau akan berkata, aku ulang. Itulah ujian penolakan. Ketika harus naik ke atas kayu salib. Dan Yesus berkata, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu ujian penolakan yang dimenangkan dengan gilang gemilang. Saudara, ayatnya banyak, nanti saudara baca sendiri dan pelajari sendiri. Saudara, yang kedua, 1 Tesalonika 5, seberapa kita menguasai tubuh jiwa roh. Tadi salah satu pada waktu kita sidang ilahi, saya teriak, saya bilang, Tuhan, saya tahu nilai saya rendah. Saudara, kemarin pada waktu Tuhan ucapkan ini semua, saya bilang, Tuhan ampuni. Saudara, nilai ini ya, seberapa menguasai tubuh jiwa roh. Nilai saya 3, saudara ya. Saudara, dan ayatnya saudara bisa baca. Semoga damai sejahtera sendiri yang menguduskan kamu seluruhnya. Kiranya tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara seluruhnya tanpa cacat. Ingat saudara, Joshua pernah khotbah keren banget. Jangan biarkan alasan Melkisedek berkata gua cacat. Mephiboset, salah. Melkisedek itu imam. Saudara, Mephiboset, kecacatanmu membuat kau tidak bergerak. Membuat kau tidak bisa mengikuti Tuhanmu. Membuat engkau tidak bisa, saudara, untuk tetap, saudara ya, fleksibel. Saudara, dan Tuhan bilang begini, Nak Mahanaim, terlalu banyak alasan, termasuk kamu. Terlalu banyak alasan. Kamu bilang gini, kan gak apa-apa gendut. Yang penting sehat, itu juga alasan, kata Tuhan. Coba kamu makan benar. Dengan berkat yang aku berikan, kamu lebih cantik 10 kali, kata Tuhan. Loh saudara, cantik itu anugerah loh, ganteng itu anugerah loh. Saudara, saya tuh benar-benar sehat, sama sekali tidak ada masalah. Tapi saudara, Tuhan bilang begini, tetap aja gendutmu menunjukkan elu gak bisa menguasai tubuh. Bukan dosa, tapi nilai tetap jelek. Saudara, dan Tuhan bilang, apalagi anak-anakmu kesel dikit, mutung. Saudara ya, jatuh cinta. Sama apa? Mungkin saudara jatuh cinta sama saudara yang namanya drama Korea. Terus saudara sehari nonton drama Korea 4. Saudara terikat sama gadget. Saudara, tetap ini nilai jelek. Tidak menguasai. Apalagi saudara, kalau engkau tidak menguasai roh. Apa artinya? Kalau roh jahat mulai berbisik, Belial mulai berbisik. Dan Belial mungkin berbisik, buat apa doa deklarasi? Buktinya sekian lama deklarasi. Tidak terjadi apa-apa. Dan kau menghiakan. Kau tidak menguasai rohmu. Dan menjaga rohmu menyala-nyala. Menyatu dengan Tuhan. Kenapa nilai saya jelek? Sudah, nilai saya jelek paling banyak saudara di tubuh. Ya, karena seringkali malas doa pagi. Saudara, saya kalau doa pagi ini ngaku dosa lah saudara ya. Saudara diranjang.
saudara. Sedangkan Bu Nani kalau doa pagi berlutut, saudara. Saudara, Bu Nani kenapa tabut dan semua di sana keluar minyak? Saudara, karena setiap hari saudara. Saudara, bahkan Sabtu dan Minggu Ibu Nani 2 jam di taman. Setiap hari loh saudara. Masuk Maligai 2 jam di taman. Ibu Iin saudara ya, masuk taman gak sebulan sekali. Saudara, Tuhan saya bilang, kamu itu dilimpahi dengan segala yang baik, mualasnya itu bal. Saudara, saya itu cuma pakai karpet. Seharusnya saya bisa gelar karpet itu di mana saja, kapan saja. Tapi saya ngaku saya doa pagi selalu diranjang, saudara. Dan Tuhan bilang, masalah banget kamu. Tuhan bilang soal jiwa sih kamu gak masalah. Tapi soal roh juga. Kalau saudara mau menyelamatkan saya, ayolah buat nilai saudara 9-10 sehingga nilai rata-rata kita tetap baik. Tapi dari ketawanya saudara, saudara tidak pengen menolong saya. Dari ketawanya saudara, saya harus menolong diri saya sendiri dan saudara juga harus menolong diri saudara sendiri. Ya, saudara, tapi ini PR akhir tahun. Saudara, mari kembali upgrade kuasai tubuh jiwa roh. Amin. Untuk saudara mau upgrade kuasai tubuh jiwa roh, saudara harus punya yang namanya visi. Target, kejar ke sana. Jone, kuasai tubuh jiwa roh. Duitmu itu loh sudah dari dulu berantakan semuanya. Tahun depan gak ada begitu ya. Ya. Saudara, ayo kita sama-sama bertobat. Amin. Semua kuasai tubuh jiwa roh. Amin. Saudara, yang ketiga, karena waktu saya juga cuma sebentar. Ya. Seberapa kita menghargai semua yang kita tahu. Dan semua yang kita dapat. Ayatnya sekali lagi, karena itu perhatikan cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diminta. Juga apa yang dia anggap punya. Seperti yang tadi dikatakan. Saudara, satu kalimat saja bisa membuat hidupmu berubah. Tapi semua senjata profetik yang kita terima, ada banyak yang tidak membuat saudara berubah. Karena caramu mendengar, memperhatikan, menerima, menghargai sangat mengerikan. Saudara, ada satu orang terima satu bunga. Bunga yang habis ini diangkat ya. Dia terima satu bunga. Dia doain. Saudara, dia tanam. Saudara bayangin ya saudara. Saudara, dia pulang. Saya juga baru tahu. Bunganya itu dibelah. Terus kemudian ditaruh di pisang. Dibebet. Jadi di stek saudara ya. Bunganya dipotong, dibelah batangnya. Dibebet saudara. Terus kemudian ditaruh di pisang, berapa lama saya gak tahu lah, jangan tanya saya pertamanan gak tahu. Saudara, pokoknya singkat cerita bertunas berakar. Karena dikasih makan, ternyata makanan terbaik dari stek dan itu tuh pisang saudara. Saudara, dan setelah itu ditanam. Saudara, dan dia bilang setiap kali bunga itu, mawar itu berkembang. Itu tiba-tiba bau itu seluruhnya adalah hadirat Tuhan. Dan Tuhan bilang, nah ini perjanjian antara aku dengan engkau. Bahwa selamanya kau ada di hadiratku. Dan bau mawar ini adalah bauku sendiri. Tuhan bilang gini, nah dia cuma terima satu. Dan dia jadikan pohon mawar. Engkau terima setiap minggu. Dan saya bagikan ke banyak orang. Dibuang. Caramu menghargai. Caramu. Ada satu ibu. Saudara, dia terima cuma satu pedang kecil.
Saudara, dia angkat hari ini punya pabrik dari nggak punya apa-apa. Saudara, dia datang ke setiap orang, dia angkat di depan, dia doa 10 menit. Dan dia bilang, Tuhan buat aku menaklukkan gunung bisnis. Tapi ada orang yang punya mungkin 1 gepok senjata. Tetap buat makan susah. Seberapa engkau menghargai? Seberapa engkau menghargai? Saudara, baju profetik. Ada satu yang nerima, cuma satu loh saudara. Dia pakai itu. Dia doain orang di jalan, dia doain di rumah sakit. Sampai singkat cerita dia doain saudara. Orang yang kanker dan sama sekali saudara sudah tidak ada harapan sembuh. Ya, ini saya persingkat karena waktu. Ibu ini dibeliin rumah seharga 400 juta. Dan dia bilang, Bu, satu bajumu Bu, melepaskan saya dari semua kemiskinan. Saya punya rumah, saya sekolahkan anak, saya bergerak begitu rupa di kerasulan. Saudara yang minta didoain dia tuh rata-rata bukan agama Kristen. Dia bilang setiap hari saya menangkan orang dari agama lain. Satu baju profetik. Tapi ada yang terima puluhan baju profetik. Dan tidak berubah, tetap penjahat, pezina. Tetap miskin. Saudara berkata, Tuhan yang salah? No. Seberapa engkau menghargai? Seberapa engkau sangat-sangat saudara tahu itu perjanjian. Bukan bajunya, bukan saudara bendanya, tapi perjanjian. Saya berharap saudara menangkap. Tapi ya ini persoalannya saudara. Banyak orang itu tidak menghargai. Sangat tidak menghargai. Kita akan next level karena waktu ya. Seberapa pekerjaan kita ini menyenangkan Tuhan dan sesama. Ini masalah. Saudara, ini ayat Tuhan kasih tadi malam sangat ngeri. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudara, ini hari ini kita membuktikannya. Gak ada MOG, jalan tuh. Hadirat Tuhan tetap datang, betul kan? Jadi MOG jangan sok. Sorry ya, lu gak seberarti begitu. Sampai kalau kamu gak ada, hadirat Tuhan gak datang, maaf. Saudara bagian tentara, sejujurnya tadi peperangan yang dipimpin oleh STT, saya lihat dampaknya di roh lebih kuat dari biasanya tentara pimpin. Jadi tentara yang punya panggilan, jangan ngesok. Lu gak seberarti begitu. Bisa mengerti saudara. Saudara tiap orang. Kenapa hari ini Tuhan bilang tukar? Saudara, supaya kita itu tahu. Hei, ternyata kita tidak terlalu berarti. Kita tergantikan. Dan orang lain bisa buat 10 kali lebih hebat dari kita. Yang suka bikin makanan profetik, maaf ya.
Bukankah makanan profetik hari ini lebih mahal, lebih bersih, lebih keren, artinya lebih dalam, betul? Sendok itu emas mahal loh. Tupperware-nya mahal. Gratis lagi. Biasanya bayar. Ya. Melek. Bahwa ternyata kita tidak berarti. Bahwa ternyata orang lain jauh bisa membuat lebih bagus dari kita. Saya berharap tiap kita hari ini cek sebelum akhir tahun. Kalau nggak ada saya, semua berjalan nggak? Saudara, Pak Agung itu sama Pak Yusak dibawa pulang. Rupanya Tuhan mau bilang begini. Siapapun yang bersandar sama Pak Agung, siapapun yang bersandar sama Pak Yusak, jangan pernah. Dia bisa pulang kapan saja. Mereka punya value. Mereka punya dampak. Mereka punya power. Mereka punya cinta. Tapi maaf, kalau hari ini saudara dibawa pulang atau saudara pergi, berdampak enggak? Orang bahkan bilang, oh dia udah gak ke Mahanaim, baru tahu. Nah berarti saudara gak ada artinya. Gak ada bedanya kok. Saudara bisa ngerti? Coba cek dirimu. Apakah satu kota saudara berubah karena kau? Satu bangsa terpegang karena kita. Saudara, tadi pada waktu sidang ilahi saya nangis, saya minta dan saya harus umumkan. Karena sejujurnya Tuhan bilang begini, nak, kalau mereka tidak sungguh-sungguh berjaga-jaga, cawan gak cukup. Sebelum tanggal 31 terjadi 2 bencana yang sangat mengerikan. Tadi saya nangis, saya bilang, Tuhan tolong. Luputkan. Dan saya tadi malam baru terima malam-malam dari salah satu Ibu Yohana. Ada seorang hamba Tuhan yang sampai ngomong begini. Mulai dari tanggal 25 jangan keluar rumah. Sampai ngomongnya begitu saudara. Urapi rumahmu, jangan kemana-mana. Karena akan ada bencana. Tapi saya berkata jelas sama Ibu Yohana, sama siapapun, saya bilang ini. Bagian kita tidak jadi penakut dan diam di rumah. Bagian kita menahan dan membatalkan. Mereduksi dan membuat tidak ada korban. Tidak ada kerugian. Jangan jadi pengecut yang memilih tinggal di rumah. Ngalah rumahmu yang goyang nanti. Tapi saudara harus tahu, selama liburan cawanmu harus kau isi. Seberapa berarti? Saya berharap saudara tanya Tuhan. Istilahnya gini ya, saudara ini bisa ngepel, tapi apakah pada waktu kau ngepel, kau sembari nyanyi, kau sembari bilang I love you. Dan Tuhan dari atas langsung bilang, nah setiap kali kamu ngepel aku jatuh cinta. Atau saudara setiap ngepel saudara ngutukin Mahanaim. Dasar gak pernah rapi, gak pernah bisa buang sampah sembarangan aja. Ini orang gak berubah, gaji kecil. Nah saudara ngutukin Mahanaim. Dan kata Tuhan, tolong ya yang itu keluarin. Bikin rumahku tambah kotor. Check and recheck. Saudara setiap kali duduk di sini, menu-menuin atau membuat surga terbuka dan Tuhan bilang gini, aku harus hadir. Karena kekasihku ada di situ. Saya berdoa sekali lagi. Cek dalam liburan ini. Seberapa engkau berarti. Seberapa engkau menyenangkan Tuhan. Saudara, ada ayat yang lain sampai bilang begini. Setiap kali aku melihatnya, dia menyegarkan rohku. Tapi ada orang saudara yang setiap kali
sekali aku melihatnya, membuat lemaslah hidupku. Saya pernah ke Jambi, saudara. Dan pada waktu saya ke Jambi, satu orang itu bilang gini, Bu, sampai bersujud. Tolong kasih saya kesempatan traktir ibu. Saya bilang, kenapa sih? Saya ini udah disediain makanan, please lah Bu. Saya cuma pengen bersyukur, saya pengen sekali mengungkapkan tanda cinta. Akhirnya saya bilang oke deh, kalau gini saya mau ke airport, kamu gak usah traktir, kamu beliin saya makan di mobil. Jadi saya akan makan di mobil sembari kamu ngantar saya ke airport. Karena itu satu-satunya waktu yang kosong. Saudara, dan saya saya diantar dia. Saudara, dan begitu masuk mobil, dia bilang, Bu, saya boleh bersaksi ya? Saudara, dia bersaksi panjang. Kalau saudara pernah dengar, saudara saya bersaksi, dia bersaksi tentang empek-empek. Saudara, dia bilang ini, saya itu dibesarkan, dibayarin. Saya hidup karena ibu saya jualan pempek. Tapi apapun yang ibu saya buat, saya tidak pernah menghargai. Tidak pernah belajar, tidak pernah mengerti. Jadi saya kecilkan. Sampai waktu saya lulus S2 di Australia. Lulusan bisnis. Saya dikasih modal sama ibu saya 400 juta. Saya habiskan uang itu dalam waktu 2 bulan. Karena gagal. Dan hari itu ibu saya bilang, belajar bikin pempek. Ternyata saya bahkan gak bisa buat ngulenin aja gak bisa. Dan hari itu Tuhan mulai ngomong, kamu pikir kamu tahu banyak tentang firman. Kamu pikir kamu tahu banyak tentang hamba-hamba Tuhan. Sama seperti kamu pikir kamu tahu siapa ibumu. Ternyata kamu tidak tahu apa-apa. Saudara, ibunya itu kenalannya semua pejabat. Empek-empek ibunya itu sangat spesial. Kelihatannya dia cuma jualan di rumah dengan satu kotak kecil. Tapi tiap hari ribuan orang sudah telepon. 100, 200 buat dikirim kemanapun. Saudara, dan di situ dia bilang, Bu, itulah awal saya mulai dengerin. Dia udah kenal dan dengerin khotbah saya dari umur 17. Tapi dia anggap dia mengerti yang saya khotbahkan. Ketika itulah dia baru dengarkan lagi setelah dia lulus S2 dan hancur. Dan dia bilang, tahu gak Bu, setiap khotbah ibu, saya baru bisa mengerti. Dan itu pun 30%. Selama ini saya merasa mengerti. Satu kata aja menyatu dengan Tuhan. Saya pikir saya tahu. Padahal saya tidak tahu dan berjarak sangat jauh dengan Tuhan. Saya pikir saya tahu artinya penyembahan karena saya WL. Ternyata saya sama sekali tidak tahu. Bahkan arti mencium kakinya saja saya tidak tahu. Saudara, itu setengah jam dia cerita, saya nangis. Saya nangis, saudara. Karena ceritanya itu lahir dari sebuah roh pertobatan yang sangat ajaib. Dan itu merefresh saya. Saya ini ketemu dengan banyak orang, saudara. Ceritanya minta didoain, sebenarnya cuma minta approval. Itu beda jauh ya. Seringkali minta nasihat, padahal saudara cuma mau membenarkan diri sendiri. Seringkali datang, bahkan nih maaf ya. Ini cuma contoh. Saudara, saya tuh dulu menyintai Burut, sampai sekarang pun menyintai. Tapi salah satu yang paling saya cintai apa? Lapar dan hausnya akan kebenaran.
Saudara kalau duduk di samping saya ya, keinginannya belajar itu kayak orang mau nyedot seluruh hidup saya, saudara. Dia akan tanya, misalnya begini, Bu, Tuhan bilang keminderan itu membunuh. Terus dia akan dia bilang ini, ajari aku tentang keminderan. Terus nanti dia bilang lagi datang, Bu, kehambaan itu satu-satunya cara menjamin sampai garis akhir. Ajari aku. Dan kita bisa ngomong 3 jam tentang kehambaan, keminderan. Tapi saudara kalau sekarang dia datang, kepalanya penuh dengan beban dan tanggung jawab. Saudara, dan sejujurnya saya sampai gak tega ngomong apapun selain mari kita makan. Kita ini kehilangan lapar dan haus. Kita kehilangan sukacita. Kita ini kehilangan kenikmatan pelayanan. Sehingga roh kita nggak bisa refresh dan segar. Roh kita ini udah kayak, maaf ya, kakek-kakek. Nenek-nenek yang menanggung beban dengan begini. Dan hari itu saya ketemu satu orang. Yang tiba-tiba saudara dia refresh sekali. Dia bilang gini, Bu, saya ini sangat pengen belajar. Saya pengen lakukan KKR. Saya pengen bikin lawatan. Dan saudara benar, dalam 2 bulan. Saudara sehabis ketemu saya, dia buat saudara sebuah kegerakan. Dan 1000 orang jadi pasukannya. Saya berdoa di akhir tahun. Kita refresh, kita beresin supaya kita tahun depan terbang lebih tinggi. Raja Wali harus mencuci saudara bulunya di air terjun. Karena begitu banyaknya bulu, binatang, kotoran, debu, bahkan ranting. Yang membuat dia tidak bisa lagi tepat sasaran. Saya berdoa saudara nangkap. Ini menentukan mati dan hidupnya. Ini menentukan mati dan hidup. Untuk tahun depan. Seberapa kita menyelesaikan tugas dan destiny kita tahun ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara, itu Pak Yusak selalu bilang ya, itu bukan ayat orang mati ya. Karena Tuhan bilang 80% dari orang mati tidak pernah mencapai garis akhir. Dan Paulus hari itu belum mati, masih jauh. Kalau menurut sejarah dia masih hidup saudara ya, 10 tahun lagi setelah dia nulis itu. Jadi targetnya sudah selesai. Dan ditambah target baru. Saudara dan Pak Yusak juga sama. Dapat ayat itu pada waktu. Saudara, Pak Yusak itu dapat 3 kali ayat itu. Pertama dia dapat pada waktu umur 60. Saudara, di usia dia 60 lah dia dapat ayat itu. Dan dia hari itu Joshua lahir. Dan dia kasih jubahnya. Karena Pak Yusak bilang, jubahku sebagai panglima selesai. Dan Tuhan bilang harus ku kasih ke anak ini. Dia spesial tidur 7 hari 7 malam. Cuma satu yang dia lakukan itu sama Joshua. Dan Tuhan bilang serahkan jubahmu. Dan engkau memulai panggilanmu sebagai pilar. Tapi di usia 75 sekali lagi Tuhan kasih ayat itu. Dan Tuhan bilang sekarang jubahmu sebagai pilar selesai. Kamu mencapai garis akhir sebagai pilar. Saudara, dan dia dapat tugas baru sebagai penunggu. Sebagai saudara ya, istilahnya orang yang cuma memberkati bangsa. Sampai dia dapat lagi umur 83. Saya berharap kita semua akan mencapai garis akhir dengan baik. Kita bisa berkata tugasku untuk lawatan
Mungkin target saudara 1 juta. Saya sebenarnya mau khotbah itu pada waktu Natal, tapi buat saya terlalu berat dan terlalu susah. Tapi buat saya itu keren banget ya. Bayangin ya, ada seorang yang biasa saja. Dan kemudian pengusaha bukan hamba Tuhan. Anaknya sakit genetik. Dia coba dengan segala macam cara. Tapi dia berkata anaknya harus disiapkan pelayanan. Karena dia tahu anaknya akan meninggal dalam usia muda. Dia mencoba minta mujizat. Tapi dia serahkan ke Tuhan. Dan begitu anaknya meninggal dipelukannya. Di usia 18 tahun. Anak yang dia cintai, anak perempuannya. Dia bilang, iblis, aku akan balas dendam dan selesaikan destiny anak ini dengan memberikan 100 juta jiwa buat Tuhan. Dan aku akan beri 600 miliar. Dia bilang, buat semua kegerakan. Saudara, dan dia benar-benar buat KKR demi KKR. Sampai dia mencapai target 100 juta. Orang ketemu Tuhan. Dia benar-benar saudara, ini bayangin ya. Anaknya mati, dia kumpulin uang, dia korban habis-habisan 600 miliar. Dia bilang ini harus dihabiskan buat KKR. Keren. Dengan 600 miliar ini harus 100 juta jiwa. Dengar ketemu Tuhan. Dia bilang ini mesbahku. Ini adalah caraku menyelesaikan destiny anak itu. Saudara, ada orang-orang yang sebegini kerennya. Mencapai garis akhir. Tapi ada orang-orang yang baru gak dapat pacar aja. Pacarnya pergi narkoba. Bikin malu Tuhan. Ada yang papanya sakit. Marah sama Tuhan. Bikin malu Tuhan. Saya berdoa, please. Menjadi orang yang bertekad menyelesaikan garis akhir. Bukan cuma hidup kita, keluarga kita. Bersama-sama Mahanaim menyelesaikan garis akhir. Amin. Terima kasih. Terima kasih bagimu yang selalu memandangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih. Terima kasih, mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di Setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. berterima. Terima kasih buat setiap Terima kasih. Terima kasih untuk setiap perjalanan didikan yang kau izinkan terjadi Tuhan. Unit demi unit, panggilan demi panggilan. Tuhan, kami sungguh melihat semua ukiran-Mu itu adalah cinta Tuhan. Semuanya adalah kesetiaan-Mu untuk Mahanaim. Terima kasih untuk setiap saudara-saudara di sebelah kanan dan kiri kami yang dibelakang seluruh dunia. Terima kasih untuk setiap pemimpin di depan kami.
dan seluruh sel di dalam hidupku yang mengikat kami berterima kasih. Oh, terima kasih buat setiap kesempatan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. terima kasih untuk panggil Buat setiap proses, untuk setiap didikan. terima kasih bagimu yang selalu Terima kasih kau selalu ada. mendidik dan mengukir Terima kasih untuk jiwa-jiwa, untuk provinsi, bangsa-bangsa. buat keluargamu. Terima kasih bahkan di saat yang paling mengerikan sekalipun. Engkau, kamu dan cintamu selalu hadir. Setiap nafasku dan seluruh sel Di dalam hidupku berterima kasih. Bapak Ibu boleh pilih 2-3 orang, saudara boleh berpegangan tangan bersama buat lingkaran kecil. Saudara boleh ucapkan berkat atas mereka. Ucapkan sayang, cinta saudara. Mari ucapkan sebuah firman kebenaran. Kalau di hatimu digerakkan untuk berkata terima kasih, bilang terima kasih. Kalau hatimu digerakkan untuk memberkati, berkati baik dengan ucapan, dengan barang atau dengan uang. Lepaskan sesuatu di hati saudaramu. Sesuatu yang akan bicara sampai kekekalan. Tuhan, ini kami. Ya Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami berdoa, mari lepaskan blessing. Lepaskan kehidupan, sukacita dan kesembuhan. Besar anugerah dan seluruh sel Di dalam hidup terima kasih. besar anugerah, besar anugerah cintamu di setiap nafas jaminan kasih setia dan seluruh sel. Di dalam hidupku Besar anugerah, besar anugerah cintamu di setiap nafasku. dan seluruh sel Di dalam hidupku sampai menuntas berterima kasih. kasih. Katakan biar dari tempat kediamanmu tercurah. Suruh janji Mari para pemimpin lepaskan blessing, lepaskan berkat. Kau Allah yang bertata di atas umatmu. Yang Tuhan turunkan dari tingkap-tingkap Biar dari akan turun dan tempat diterima kediamanmu
Kita berdua janjimu. Semua yang tergoda dari tahun sebelumnya. Terus dikurangkan. Dan diambil, diterima. Menyelesaikan setiap bagian. Kami naikkan setiap banjir benar. Sampai negeri dengan tidak ada krisis roh. Jiwa dan tubuh yang bisa mengenai tercurah seluruh janjimu. Yahweh sudah lancarkan. Kau Allah direncanakan. Semua keajaiban di atas umat. Turun atas kita semuanya. Berkat saudara. Biar Terima dan minta. semua rekayasa untuk selamanya ada di hati Yesua HaMasiah. Dan kita tidak bisa berjarak dengan dia. Karena dia menancapkan kita di pusat cintanya. biar dari tempat kediamanmu tercurah Ambil semua jaminan. Kami mengambil semua berkat. Dan kami berkata tahun 2023 semua menjadi kenyataan. Semua menjadi kenyataan. yang bertata, Dan Kau Allah yang bertata. bertata di atas umat. amin, amin, amin. Kau Allah yang bertata Atas di Indonesia, atas Indonesia. Atas